lagi sama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando. Thank you. Yeay. Udah lama ya. Lama ya. Jadi kita lagi bahas yang lagi viral nih. Ya akhir-akhir ini sebenarnya udah agak lama ya ramenya, tapi sampai sekarang masih rame. Ya, semingguan lah. Semingguan lah ya. Jadi lagi rame anaknya Pak Ridwan Kamil, namanya Zara, nama panjangnya siapa? Camelia. Udah Camelia dong gue tau. Pokoknya Zara di belakangnya. Zara. Namanya bagus lah, cuman susah. Cuma Iya, susah. panggilnya Zara. Laetitia. Tia. Ya, dia ini awalnya itu dia ngeposting kalau dia ini memutuskan untuk melepaskan jilbabnya. Nah, dari situ aja udah rame tuh kan. Dia Iya. ngeposting di Di Instagram, Instagramnya. Gitu. Nah, setelah dia ngelepas jilbab, akhirnya banyak tuh komentar-komentar netizen ngehujat dia kan. Abis dari situ, sejak dia lepas hijab, dia jadi sering ngeposting yang random-random lah. Nah, Iya. postingannya tuh gimana sih? Jadi ini kasih ke gue ya. Jadi dia kan mungkin karena sebelumnya gue ini dulu ya mungkin bukan disclaimer kayak pendapat gue gitu kenapa banyak dihujat karena ini mungkin ibunya kan berhijab. Oh, pendapatmu. Ini pendapatmu nih pendapat ya. aku mungkin ibunya berhijab dan memang dia udah lama ya berhijab benar-benar yang kayak udah mungkin dugaan aku entah dari kecil apa Iya. mungkin dari sekolah dia udah pakai jilbab makanya pas dia mutusin Sekarang dia usianya 20-an tahun. maybe 20 tahun. kisaran 20 tahun kayak lepas jilbab gitu kan. Dan dia lagi kuliah di Newcastle, Inggris. Pokoknya di Inggris Inggris. gitu Yes. kan. Nah, dan dia nih kan sebenarnya bukan posting random ya, yang akhirnya memicu kemarahan netizen adalah dia ini memposting produk McDonald, which is Oke, supaya penonton yang bingung nih ya. Hah? Mula-mula orang marah karena awalnya dia ya, lepas menyatakan dia lepas jilbab. dia lepas jilbab. Jadi Oke. gini, orang marah karena dia lepas jilbab nih. Kemudian di hari-hari kemudian, di beberapa hari kemudian ditambah dia memposting produk McDonald. oke. Nah, Apa dia postingin atau dia kasih gambar bahwa dia Jadi- sedang di McDonald? dia posting Posting produk delivery aja. Kayak kemasan kemasan. tulisannya itu orang langsung tahu itu McDonald gitu Oke, Bang. oke. Dan sekitar atau beberapa hari sebelumnya juga ya dia pernah posting jadi semacam aku nggak tahu persis waktunya kapan tapi dia pernah posting buku yang ternyata setelah ditelusuri itu posting di Instagram ya. Ya. Itu bukunya pengarangnya adalah orang Israel Mm-mm. katanya dan di situ captionnya katanya dia lagi suka karakter non fiksi, dia lagi cari-cari buku non fiksi dan salah satunya buku ini nih. yang dia Hmm. suka Dan- baca. Iya dan banyak netizen yang bukan berspekulasi ya kayak nih pantesan aja lepas jilbab ternyata bacaannya begituan gitu kan. Dituduhnya ya. Dituduhnya gitu. Jadi ya makin rame lagi gitu. Apalagi kemudian yang saya tahu ya dia juga muncul dengan warna rambut merah, Iya. blonde. Ya. blonde, pirang gitu kan. Jadi kan agak nyentrik gitu Jadilah ya. dia diserang. Diserang lah Diserang, dia sama kayak wibu. hujatan-hujatan. Iya, BTW wibu lah. tuh orang yang suka anime Jepang gitu guys. Jadi kayak wibu bahkan ada yang nyampe nama ini Pinkan Mambo. Pingan Pingan mambo. Dan jamet ya. Dikatain jamet alay. kayak- Udah masuk ke ranah body shaming gitu sebenarnya. Iya. Dan akibat postingannya itu akhirnya kan dia sempat ngepost ya postingan klarifikasi kenapa dia memutuskan untuk lepas jilbab, terus yang foto random dia udah apa Tanpa ya jilbab. Tanpa jilbab. postingan pertama dia nggak pakai jilbab itu semuanya di take down sama dia. Oh, dia sendiri ya. Iya, Bukan oleh Instagramnya. enggak sama dianya Akhirnya sendiri. di take down sampai udah di take down aja Bang. Kayak tadi aku baru ngecek kan, dia tuh masih tetap dapat komen hate yang kayak percuma di take down. Apa sih namanya ya sikapnya tetap kayak gitu. Tapi kayak menurut aku ya Bang, maksudnya kayak terlepas dari postingan-postingan itu terserah dia nggak sih? Maksudnya itu kan Instagramnya dia mau update apa? Maksudnya gini loh, buku nih, dia lagi baca buku, dia suka buku. Terlepas Buku orang dari Israel kek. penulisnya Israel apa ya terserah dia gitu. Dia mau Iya. posting McD juga ya Tapi terserah ya dia. ini kan gitu. gini. Ini artinya memang semua itu adalah sebetulnya serangan yang ditimbulkan oleh kemarahan para haters itu terhadap keputusan siapa Zara ya. Zara. Zara dalam hal berjilbab kan. Ya. Sementara kalau kita baca, kalian baca kan apa yang dia tulis di Iya, Instagram di hari pertama itu. Iya. Ya ketika itu sebelum Lebaran kan, Mm-mm. masih di zaman Ramadan.
itu sebenarnya pernyataan yang sangat santun, ya, sangat menurut saya bahkan dewasa, ya, sangat lunak. Dia hanya bilang bahwa kalau nggak salah nih, beberapa hal yang terpenting dari pernyataan dia adalah bahwa dia menanggalkan jilbabnya. Ya, ini adalah sebuah keputusan yang dia lakukan setelah dia menjalani proses diskusi dengan orang tuanya. Betul ya. Terus dia bilang dia minta agar jangan salahkan orang tua saya. Saya mengambil keputusan sendiri. Dan saya melakukan ini, saya melakukannya karena saya nggak mau bohong. Saya nggak mau dibohongi dan saya nggak mau membohongi. Jadi dia berusaha jujur bahwa dia memang sudah tidak lagi mengenakan jilbab. Ya, dia bahkan sampai minta maaf atau ya sama pada siapa, para fansnya, para followers lah ya. Dan kalau followersnya memang tersinggung atau apa, ya udah nggak usah ikutin. Bahkan ada misalnya ada kerja sama brand itu katanya dia minta udah diputus aja gitu. Kalau memang brand-brandnya merasa terganggu, silahkan kontak aja dia lagi dan mungkin maksudnya udah putus aja. Jadi menurut saya itu kan sebuah sikap yang sangat dewasa. Ya, dia tidak dengan sombongnya kemudian mengatakan saya nggak pakai jilbab lagi nih ya. Nggak gitu. Bahkan dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia ingin menyatakan mungkin kepada orang tuanya juga ya, bahwa saya mengambil keputusan yang mungkin tidak mudah, tapi saya harus ambil karena saya nggak mau bohong. Dan dia bilang mungkin sih suatu kali saya akan berkerudung lagi. Jika itu memang dari dalam hatinya dia. Tapi harus datang dari dalam hatinya. Kalau menurut aku klarifikasi yang menarik adalah di sini dia bilang kalau please banget jangan salahin keluarga gue. Keluarga ya. Kayak gitu. Nah, aku mau cerita sedikit nih Bang. Jadi dia ini kan K-popers ya, alias pecinta musik K-pop gitu kan. Dan jadi dia ini fans salah satu boy group dari Korea Selatan, ada namanya Seventeen. Dan dia ini ngefans sama salah satu anggotanya namanya Hoshi. Nah, ini konteksnya bercanda ya. Ini grup K-pop. Korea ya. K-pop Korea gitu. Nah, ceritanya dia ini ngefans sama si member ini namanya Hoshi. Nah, ada satu semacam komentar di salah satu postingannya, aku lupa ya yang mana. Nah, itu dia ngepost foto si member ini dari samping, which is dekat gitulah. Nah, ada salah satu komen bilang tetap ngaitin nama jilbab. Dia komen kayak kenapa sih lo mesti lepas jilbab? Nah, dia bercanda konteksnya. Dia balas komentar itu dengan kata pengen ngegaet Hoshi. Maksudnya pengen ngegebet. Dia lepasin jilbab. Iya, gua biar bisa ngegebet Hoshi nih. Bercanda. Tapi nah itu balasan komentarnya banyak banget kayak jadi lu gara-gara ngegebet Hoshi apa, bahkan sampai ngebawa-bawa industri K-popnya gitu loh. Karat ya, jadi gimana maksudnya gimana? Kayak jadi kan fans Seventeen ini namanya Carat kan. Nah, namanya fanbase-nya Carat. Nah, ada salah satu Carat lain nih itu komen ke Zara kayak gara-gara lo citra Carat jadi jelek gitu. Gara-gara jilbab kayak ini gara-gara si Zara copot jilbab, maka popularitas si K-pop ini si Seventeen ini jadi anjlok. Padahal nggak ada kaitannya dan kata siapa itu anjlok popularitasnya. Mungkin lagi anjlok aja kali. Ya sebenarnya nggak anjlok juga, nggak ngaruh juga. Nggak ada hubungannya sih Bang. Karena Zara ngomong konteksnya bercanda. Betul. Kayak misalnya aku ngomong gue pengen ngegebet Taehyung gitu. Iya kan kayak ya udah kayak orang ngehalu aja. Gitu. Tapi kalau menurut kalian kan pasti baca komentar-komentar itu kasar ya? Kasar banget. Kasar sih menurut aku, dan ya nggak sedikit juga sih ada yang bilang udahlah nggak usah ngurusin dia, urusin aja hidup lo sendiri. Itu juga ada, tapi lebih banyak itu masih bagus. Tapi lebih banyak yang udah body shaming, nge-hate keluarganya, dia bahkan ada, ini nggak tahu ya sensitif apa enggak, cuman ini ada salah satu komentar yang bilang kenapa sih yang nggak selamat Aeril aja gitu. Apa? Gimana? Jadi kan yang kalau Bang Ade tahu ya kasus yang wafatnya Aeril ini yang katanya meninggal itu karena ini meninggal. Kan yang hanyut itu. Kakaknya si Zara. Kakaknya Zara ya. Itu dulu meninggal karena hanyut di Eropa yang di sungai di Eropa. Katanya kan dia selamatin Zara katanya ya. Nah, itu ada sampai komentar sejahat itu, dia ngomong bukan si Zara aja? Iya, kenapa sih harus Aeril yang pergi gitu. Itu jahat banget sih. Itu jahat banget. Sekarang tapi pertanyaan begini. Kalau menurut kalian nih kita datang dari generasi yang berbeda. Apa yang dilakukan Zara dengan
kan yang disalahkan dari dia itu adalah dia Jilbabnya. melepas Lepas jilbab jilbab. dan mengumumkannya. Iya. Ya, menurut kalian itu bisa diterima atau salah? Kalau menurut Egra sendiri terlepas dari agama ya, dia gedek banget nih ngomonginnya. Pasti ngaitin sama agama. Iya, maksudnya Iya. gini, terlepas dari itu, mau pilihan hidup seseorang, mau dia berpakaiannya seperti apa, mau dia milih buat pakai jilbab atau enggak, itu tergantung dari individunya masing-masing. Kalau menurut aku, terlepas dari agama, menurut aku pribadi, jilbab itu bukan kewajiban, tapi pilihan. Terserah dia mau pakai jilbab atau enggak, kalau menurut aku. Ya. Tapi balik lagi, banyak banget orang kayak, ya namanya umat muslim diwajibkan. Tapi kan Oke. nggak semua orang mau gitu sama kata wajib itu. Kayak ada, kalau menurut Egra nih, Egra pribadi nih sebagai muslim, Tenang. nggak wajib lah. Yang penting kita pakaiannya sopan aja, aman, Iya. kayak ya Ini udah. kalau menurut gitu. Cindy yang Kalau menurut agama Cindy, Kristen, Ya, gimana? Ya intinya balik lagi tuh pilihan kan. Maksudnya istilahnya banyak, nggak sedikit ya yang orang tuh berjilbab tapi sebenarnya ada something wrong gitu loh, yang nggak sesuai sama hatinya gitu. Kayak ketika dia berjilbab, maksudnya ya maaf ya, entah gimana, mungkin dia ngerasa kasarnya gini, gue masih brengsek sebenarnya, tapi gue udah dipaksa berjilbab, dan mungkin ada pembelaan kayak, ya kan namanya pakai jilbab bisa pelan-pelan gitu. ya, Ya itu nggak salah sih, tapi maksudnya adalah namanya berpakaian gitu, itu benar tadi kata Egra, itu hak pribadi, dan istilahnya ketika kita memutuskan untuk memakai apa itu kan dari hati gitu, benar-benar yang nggak bisa orang maksa. Karena betul. ya takutnya kedepannya jadi nggak bagus gitu loh, kedepannya terjadi apa ya, semacam ada pemberontakan malah dari dalam dirinya, dan takutnya itu semacam ini loh Bang, kayak meledak gitu, bom waktu meledak. Iya. Karena banyak banget Bang teman Egra yang dituntut keluarganya untuk pakai hijab apa segala macam. Tapi dari lubuk hati mereka tuh mereka nggak mau, entah mungkin mereka cuman mau pakai jeans sama kaos. Iya. Maksudnya sesimpel Tapi itu. cukup gitu. sopan lah gitu ya. Cukup sopan. Tapi ada yang gitu. mau aku tanya nih Bang, dari kasus Zara ini ya, Bang Ade ngelihatnya gimana sih? Maksudnya apakah dengan kasus Zara ini mengingat juga nggak cuma Zara gitu yang lepas jilbab, kan banyak nih. Dan istilahnya apalagi Zara ini bisa dikatakan lebih bijak ya, karena dia ngomong dan dia bahasanya saya halus. puji loh itu, bahwa dia kan orang tuanya menyayangkannya, kenapa dia umumkan. Saya rasa lebih baik dia umumkan daripada misalnya gini, taruhlah dia nggak umumkan tapi dia lepas jilbab, kemudian muncul foto-fotonya kan, kan dia main anak Instagram kan, udah gitu. Jadi harus muncul tanpa jilbab dong. Iya, udah gitu dia anak pejabat kan istilahnya. Anak pejabat, dan dia populer gitu. Kan dia emang kayak selebgram lah, sekitar begitu. Nah kalau dia sampai akhirnya dia muncul tanpa jilbab, tanpa memberitahu dulu, itu kan malah justru akan menimbulkan respons yang barangkali lebih negatif. Parah gitu kan. Jadi saya mau bilang begini nih, saya menganggap bahwa si Zara ini representasi perwakilan dari sebuah generasi yang menurut saya justru lebih jujur. Ya, dia jujur dengan cara yang baik. Dan sebetulnya barangkali dia ingin memberi teladan pada orang ya. Saya setuju sama apa yang dikatakan oleh Egra dan Cindy tadi, yaitu bahwa ini adalah soal pilihan, dan saya tidak sedang berusaha menyalahkan orang yang pakai jilbab ya. Kayak gini, maksud saya gini. Kalau ada orang pakai jilbab dan dia merasa berjilbab itu adalah sebuah kewajiban, tentu saja harus kita hormati. Saya juga nggak suka tuh, ingat nggak baru-baru ini ada orang DPD Bali ya yang bicara dengan nada melecehkan tentang karyawati yang berjilbab kan, yang kerja di bandara ya, itu. jangan gitu juga dong ya, jangan gitu juga dong ya. Itu kan hak orang juga untuk berjilbab. Atau misalnya sekarang di Eropa ada gerakan-gerakan untuk melarang penggunaan jilbab, termasuk ada di Prancis, abaya ya Bang, abaya dan segala macam. Itu juga menurut saya nggak benar dong. Kalau ada orang merasa bahwa dia harus pakai jilbab, ya silahkan dong gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan kita balik. Kalau ada orang yang merasa tidak wajib pakai jilbab, ya juga harus dihormati. Nah karena begini, di dunia ini ya, kan ada banyak negara Islam. Oke? Kira-kira menurut kalian ya, berapa negara, kan banyak tuh negara Islam, dunia Islam. Berapa negara Islam yang mewajibkan warganya
menggunakan jilbab. Iran, Afghanistan. Hanya 2. 2. Hanya 2 Iya. dari begitu banyak negara. Ya aku tahu sih itu. Islam. Ya kan? Ya. Dan kita tahulah Afghanistan dan Iran ini memang sangat ketat. Ya, Aturan, konservatif lah konservatif. Nah, sementara paling gampang kita lihat Mekah ada di mana sih? Saudi. ya. Arab ya. Arab Saudi kan? Iya, iya. Di Saudi diwajibkan nggak? Dulu diwajibkan. Tapi sekitar beberapa tahun yang lalu sudah diputuskan nggak ya, nggak wajib. Kata pemerintah Saudi. Silahkan masing-masing warga perempuannya itu memutuskan sendiri. Ini nggak berarti tiba-tiba setelah. Jadi sekarang orang udah tidak lagi harus berjilbab. Walaupun saya nggak tahu apakah kalau di kota Mekah ya, di kota sucinya itu barangkali masih ya. Tapi kalau di kota-kota lain udah enggak. Itu nggak berarti bahwa begitu diizinkan untuk tidak berjilbab orang langsung pakai pakaian-pakaian seksi yang segala macam. Enggak kok, biasa-biasa aja. Biasa aja, tetap sopan ya. Jadi ini memang persoalannya adalah persoalan kalau saya memandang interpretasi, penafsiran dalam beragama. Karena memang tidak ada satupun ayat Al-Quran. Kan gini, kalau orang Islam tuh kalau bicara tentang hukum, dia merujuknya pada Al-Quran kan. Itu kitab suci kami ya. Jadi kalau misalnya nggak boleh membunuh itu jelas ada. Ya, sholat lah itu ada jelas. Ya, itu aja juga kita harus hormati bagi orang-orang yang tidak mau yang tidak sholat ya. Jadi itu kan urusan dia dengan Tuhan. Ya tanggungnya aja ini kamu ya. Kalau kamu emang menganggap menginterpretasikan enggak kok sholat tuh nggak wajib, ya terserah. Tapi kan kamu tahu itu urusannya dengan Allah ya. Nah begitu juga dengan berpakaian. Apalagi di Qurannya sendiri tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan pakailah pakaian yang serba tertutup di seluruh tubuhmu. Misalnya sampai kayak jilbab kita kan kelihatan cuman muka sama tangan. Ya kaki juga kadang-kadang ditutup ya. Nggak ada itu aturan yang itu. Yang ada adalah menutup dada. Itu ada. Pakaian yang menutup dada itu ya kita bisa bayangkan bahwa itu ya mungkin karena itu seksi dan segala macam. Itu sebaiknya tidak dikenakan, tidak diperlihatkan. Dan yang dipakai ke sekujur tubuhmu. Jadi pakaian tuh jangan cuman ya barangkali ya maksudnya adalah jangan kebuka gitu kan. Tapi yang berjilbab itu memang jadinya adalah sesuatu yang ayatnya tidak pernah secara tegas bilang bahwa pakaian tuh harus begini ya. Ya, pakaiannya harus begini atau begitu, nggak ada. Jadi ini soal interpretasi masing-masing orang. Nah, karena itulah di dalam dunia Islam kita tahu sejak misalnya ya kamu kan anak-anak yang lahir tahun berapa? 2001. Kamu 2001, 2000. Sebelum 2000 itu kita nggak melihat di Indonesia itu perempuan-perempuan muslimnya beragama Islam itu mengenakan jilbab. Iya. Itu baru muncul tahun 1990-an gitu ya. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sekarang, sehingga sekarang barangkali cukup besar lah ya porsi perempuan muslim yang berjilbab. Artinya apa? Kalau dalam pandangan saya nih, artinya memang aturannya itu sendiri sangat terbuka untuk ditafsirkan. Tergantung kalau Egra menafsirkannya, kalau kayak saya nih ya, istri saya berjilbab, anak perempuan saya tidak berjilbab. Salah nggak? Ya enggak lah. Kalau tafsirannya adalah memang tidak harus berjilbab, ya kenapa harus berjilbab? Jadi satu harus jelas nih, kita harus bilang sama orang-orang yang menyerang Zara itu, wahai kalian itu pernah belajar agama nggak sih? Ya, jangan percaya aja kalau dibilang itu wajib. Enggak, wajib itu kata orang yang bilang wajib. Betul. Kata yang nggak percaya itu wajib nggak bilang bahwa itu wajib. Yang penting sopan. Nah, iya kan? betul. Nah, Iya benar. nah apalagi Zara ini kan dia tidak melakukan tindak kriminal. Iya benar. Lagian juga yang bajunya yang awal-awal yang Harajuku gitu kan juga sopan kan. Yang dia pakai juga dia tertutup kan? Dia meyakini apa yang menurut dia benar gitu, dan mungkin dia merasa kayak daripada gua gini terus tapi sebenarnya hati gua memberontak, untuk apa juga, nanti jadinya bom waktu. Iya, dan ini kita harus ingat ya bahwa dia bilang dia itu berdiskusi berulang-ulang. Jadi orang tuanya sendiri mengaku bahwa ini udah sering nih kita ngomongin ini, dan
Dan jangan bayangkan yang dia baca cuman buku orang Israel itu dong. Ya mungkin dia baca buku orang Jepang, atau buku orang Islam. Iya, buku orang Arab kan nggak tahu. Kayak misalnya salah satu tokoh terkenal Islam di Indonesia itu namanya Dr. Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab. Iya, ayahnya Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab pakai jilbab nggak? Enggak. Itu bukan karena dia bandel atau dia berontak atau apapun. Ayahnya itu si Pak Quraish Shihab ahli tafsir Quran. Ahli tafsir Quran, dan dia itu lulusnya cum laude dari mana? Al-Azhar Mesir. Itu salah satu perguruan tinggi Islam terbaik lah, terbesar, terpenting kali ya di dunia. Dan dia tiba pada kesimpulan bahwa emang nggak wajib. Ya, kalau Anda menganggap wajib, ya Gra, atau siapapun yang ngomong sama kamu, nggak apa-apa juga, kita hormati. Yakini aja. Bagus, kayak istri saya berjilbab, bagus, cantik, gitu ya. Tapi kalau anak saya nggak berjilbab, nggak apa-apa juga, cantik. Yang lain juga begitu. Atau Cindy mau pakai jilbab, boleh nggak? Enggak. Masa nggak boleh? Boleh dong. Oh, boleh sih. Boleh lah. Tapi dia nggak mau pakai jilbab tentu saja. Nah, di yang lepas jilbab itu emang udah banyak sekarang, berulang kali saya mendengar cerita orang yang akhirnya memutuskan untuk berjilbab bukan karena dia bandel, bukan karena dia memberontak, karena dia sudah tiba pada kesimpulan bahwa jilbab itu tidak wajib. Itu jilbab yang begitu ya. Kadang tuh netizen tuh orang lepas jilbab aja udah kayak lebih jahat dari kriminal. Iya. Kasian banget. Kasian banget kan. Kasian juga orang tuanya, kasian Zaranya. Kayak mungkin pada suatu titik orang tuanya kayak ini kok lama-lama kayak jadi aib gitu. Iya. Padahal cuma ya udah gitu loh. Kelakuan yang baik, dan dia pintar, dia sekolah di Newcastle. Artinya dia kalau nggak salah pernah masuk ITB kalau nggak salah, terus dia berangkat ke Inggris kuliah di sana. Artinya ini anak pintar ya. Pintar. Arsitektur lagi kalau nggak salah. Arsitektur ngambilnya. Jadi saya sih menyarankan nih semua dan semua penonton, yuk kita saling hargai aja, jangan suka menyerang orang hanya karena orang itu berbeda pendapat dengan pendapat kita. Ya, apalagi merasa harus buat si para penyerang itu tuh yang bilang kayak komennya tuh ngerasa dirinya paling bener gitu. Iya. Padahal body shaming aja komennya. Emang jadi gue lihat tuh, gue ada beberapa profilnya jilbaban, mulutnya udah kayak orang gak beragama banget dah, beda banget dah. Nah kalau mau body shaming itu ada cermin di depan, dilihat dulu mukanya. Nah emang kalau ternyata cantik boleh? Enggak. Intinya berjilbab cantik, gak berjilbab juga cantik. Iya. Kita dukung Zara ya. Zara sabar terus. Semangat terus Zara. Pak Ridwan Kamil sama Bunda siapa namanya saya lupa. Atalia, Ibunda Atalia, sabar ya. Semangat itu terus, Zara. Anda harus bangga punya putri sepintar, berintegritas seperti Zara. Gitu ya. Semangat terus ya Zara. Oke. Gitu dulu pembahasan kita di Kupas Berita hari ini. Kalau misalnya kalian punya topik-topik menarik, silahkan drop di kolom komentar dan kita lanjut di episode minggu depan ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa komen, like, subscribe channelnya Cokro TV. Stay tune terus di channel kita. Di program kita di Kupas Berita. Bye bye semua. Bye bye.